berdoa dulu. Mari teman-teman kita lipat tangannya dan juga menutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sertailah kami selama ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You keep your promises. I know I can trust in you. When you speak it, God, you do it. Your words are always true. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. Numbers 23:19. You keep your promises. I know I can trust in you. When you speak it, God, you do it. Your words are always true. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. You promise to make me strong. You're with me all day long. You have good plans for me. So I will sing. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. God makes a promise and then he keeps it. Numbers 23:19. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Nah, kita akan membahas tentang mari kita hidup mengikuti teladan Yesus. Sebelum kita masuk sesi sharing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih tadi kami sudah worship, memuji, menyembah Engkau. Sekarang kami akan memasuki sesi sharing. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dan mau belajar. Terus ajari kami membuka hati kami pada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Miss akan membahas seperti yang Miss bicarakan di awal tadi, kita harus belajar dari teladan hidup Yesus. Nah, Miss bertanya dulu di awal, bagaimana hidup adik-adik sekarang? Sudah 1 tahun lebih, adik-adik banyak di rumah saja, belajar dari rumah saja, dan sekolah pun masih online. Nah, apakah hidup adik-adik ada hal-hal yang positif yang bisa adik-adik lakukan selama di rumah? Atau hanya bangun, siap-siap sekolah, belajar, membuat PR, bermain, lalu tidur lagi? Apakah ada kegiatan positif yang bisa adik-adik selipkan selama kalian 1 tahun di rumah saja? Nah, Miss percaya ketika kalian banyak di rumah, kalian seharusnya bisa lebih banyak memperbanyak kehidupan rohani kalian seperti rajin membaca Alkitab atau bagaimana mengamalkan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kalian bersama keluarga. Nah, Miss percaya semuanya pasti akan diperbanyak. Lalu, Miss juga akan membahas di sini yaitu ada 2 perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita semua. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita teladani. Nah, sebenarnya teladan Yesus itu bisa kita lihat di dalam hidup Yesus di Alkitab. Di Perjanjian Baru itu banyak hal-hal yang Yesus lakukan, baik ketika ia masih kecil maupun ketika pelayanannya dimulai dan sampai pada Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan. Nah, itu adalah teladan yang bisa kita pelajari ketika kita membaca di Alkitab. Nah, di sini Miss membagi ada 2 perintah yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu di Matius di pasal 22 ayat 37 sampai 39. Nah, di situ Yesus mengajarkan 2 hal yang harus murid-muridnya lakukan. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh akal budi kita. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri.
Nah, di bagian yang pertama, Miss akan menjelaskan ketika kita mengasihi Tuhan, Yesus memberi kita contoh. Nah, karena Yesus sangat mengasihi Tuhan, maka Yesus rela untuk turun datang ke dunia sebagai anak manusia. Nah, di sini Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semua firman-firman Tuhan, untuk melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Jadi, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan rela dan senang hati untuk melakukan semua perintah dari Tuhan. Nah, Miss percaya ini bisa kita pelajari, kita bisa melihat contoh Yesus dan kita akan melakukan semua perintah Tuhan di dalam hidup kita. Lalu di bagian yang kedua, di dalam mengasihi sesama kita, Yesus memberikan kita teladan. Nah, Yesus rela untuk menebus semua dosa kita di atas kayu salib. Nah, itulah besarnya cinta Tuhan kepada kita semua, kepada Miss, kepada adik-adik semua, dan kepada kita semua yang ada di dunia ini. Nah, Yesus juga melakukan banyak sekali mujizat penyembuhan, kebangkitan, dan hal-hal yang luar biasa lagi kepada orang-orang di bangsanya. Lalu Yesus juga tidak membalas semua orang-orang yang berbuat jahat, semua orang-orang yang meludahinya, yang menghukum salibnya, yang mencambuknya. Nah, Tuhan Yesus tidak membalas. Bahkan Yesus juga memaafkan dan mendoakan mereka. Nah, inilah teladan yang bisa kita pelajari dari Yesus. Nah, jadi ketika kita mengasihi sama, kita harus rela mengorbankan semua kesenangan pribadi kita untuk membagikannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, di sini Miss akan memberikan satu contoh di Alkitab mengenai kasih, yaitu di Alkitab Lukas 10 ayat 30-37. Ini menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi, Yesus menceritakan Alkisah ada satu orang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan, orang ini dirampok, dipukuli habis-habisan oleh para penyamun. Nah, dia pun tergeletak di tengah jalan. Nah, ketika itu ada 3 orang yang lewat. Yang pertama adalah seorang imam. Adik-adik tahu ya, imam adalah orang yang melayani Tuhan di bait suci. Nah, ketika imam ini lewat, dia melihat orang yang tergeletak itu. Tapi ia tidak mau menolong karena mungkin takut mungkin pakaiannya kotor karena ia akan melayani Tuhan, jadi dia tidak mau menajiskan pakaiannya atau mungkin tubuhnya. Jadi dia pun melewati orang itu dan pergi. Jadi dia tidak menolong orang yang tergeletak itu. Lalu ada orang yang kedua yang lewat, yaitu orang Lewi. Nah, di sini orang Lewi adalah kaum Israel yang dikhususkan untuk juga melayani Tuhan di bait suci. Jadi imam itu kayak yang paling tertingginya, yang melayani Tuhan secara langsung, dan orang Lewi itu adalah orang yang membantu para imam di bait suci dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, orang Lewi pun hanya melihat saja dan dia tidak berani menolong dan tidak mau menolong, jadi dia pun juga langsung pergi saja. Nah, ketika itu ada lagi yang lewat orang ketiga, yaitu orang Samaria. Nah, di sini kalau adik-adik tahu, orang Samaria adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik bisa membedakan ya. Jadi dari 3 orang yang lewat ini, nah orang Samaria ini ketika melihat orang yang tergeletak ini, dia memiliki kasih. Dia tergerak dan kasihan. Lalu orang Samaria ini menggendong orang yang tergeletak ini dan menolong serta merawat luka-lukanya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Walaupun orang Samaria tidak mengenal Tuhan, namun kita lihat kasih itu ada padanya. Tuhan Yesus pun berkata pada murid-muridnya ketika selesai bercerita, dari ketiga orang ini, siapakah yang memiliki belas kasihan? Dan murid-muridnya menjawab, yaitu orang Samaria. Jadi, kita bisa belajar. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun, ketika mereka melihat sesuatu yang ada yang mengalami kesusahan seperti itu, mereka memiliki kasih dan tergerak untuk menolongnya. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Miss percaya, kita anak-anak Tuhan pasti memiliki kasih yang lebih besar lagi dalam melayani sesama. Nah, jadi dari cerita orang Samaria ini, Miss mengajak kita semua untuk terus mempraktekkan kasih kita kepada sesama. Jangan pilih-pilih dalam mengasihi seseorang. Jadi semua orang itu sama. Jadi kita jangan sampai mengkelompokkan diri ataupun mengeksklusifkan diri. Kita juga harus sering-sering mempraktekkan kasih, baik itu kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita, maupun kepada orang-orang yang bahkan mungkin kita tidak kenal. Nah, Miss percaya kasih yang kita berikan kepada orang lain akan kembali juga
sebagai kasih dari orang lain kepada kita. Jadi nggak ada rugi loh ketika kita mengasihi orang, maka kita juga akan mendapatkan kasih yang lebih besar lagi, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Nah, untuk ayat hafalan di minggu ini, Miss percaya tadi kita sudah membahas tentang kasih. Nah, ayat hafalannya itu masih berkaitan dengan kasih. Nah, itu ada di Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, ingat ya, direkam untuk ayat hafalan kita minggu ini di Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, dari sini kesimpulannya yaitu kita harus mengikuti teladan Yesus dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, aktivitas kita hari ini nggak susah-susah ya. Miss hanya memberikan satu gambar, adik-adik bisa mewarnai, lalu foto dan kirimkan ke grup kelas masing-masing. Dan gambar ini juga akan Miss kirimkan kepada kelas di grup masing-masing ya, lalu bisa adik-adik print dan mewarnai. Nah, sesi sharing sudah selesai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup sesi ini. Mari kita ambil sikap tangan yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti sesi sharing. Kami mau belajar untuk meneladani sikap Tuhan Yesus selama di dunia ini. Kami mau lebih lagi untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami mau terus belajar dan terus mendekatkan diri kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya angka corona, yang sakit corona semakin menurun dan kami percaya tidak ada lagi penyebaran penyakit corona di bangsa kami. Kami percaya vaksin akan bekerja lebih baik lagi sehingga semua rakyat kami juga dapat semakin terlindungi. Kami percaya perlindungan daripadamu ada atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT dan Jatim yang kemarin mengalami musibah. Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan pengkafaran dan pemulihan yang cepat atas mereka. Kami berdoa agar semua bencana-bencana lain dapat dihalau dan walaupun tetap terjadi, semuanya dalam pengendalian Engkau. Kami percaya tangan-Mu ada atas bangsa kami dan terus mengcover melindungi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.